Bersyukur bukan hanya kata-kata, tetapi perubahan nyata dalam hidupku. Halo guys, welcome back to my channel Dian Agassi Vlog. Kali ini aku mau bahas hasil penerapan bersyukur dari 3 inspirator yang udah kemarin aku bahas di video sebelumnya. Setelah aku mengambil kesimpulan dan aku pelajari dari 3 orang itu, yaitu Kak Heroma, Kak Tresnani, dan Mas Rizky Dia, aku memiliki pengalaman nyata dan lebih menghargai rasa syukur itu sendiri. Lalu apa yang aku rasakan? Pertama, aku merasa lebih lega ketika melihat sekelilingku yang begitu banyak harus aku syukuri. Seperti aku sudah punya tempat berteduh, ada kendaraan juga buat jalan-jalan, pakaian yang aku pakai masih layak pakai, makanan pun masih banyak banget di kulkas. Udah gitu, hal-hal kecil seperti aksesoris atau misalnya sabun cuci baju, sabun cuci piring, itu semua lengkap. Jadi ketika aku melihat ke dalam itu, rasa syukur itu malah semakin luas, semakin kayak lega gitu, kayak beban tuh yang diangkat tinggi-tinggi abis itu dilepasin gitu. Pokoknya bener-bener kayak, oh ternyata rasa syukur tuh begini. Jadi kayak lebih menikmati, lebih bener-bener rasa bersyukur banget. Ternyata aku tuh udah punya semua, terus apa yang aku cari? Yang kedua, ketika keinginan yang dilandasi dengan hawa nafsu itu berganti guys, menjadi keinginan yang berlandaskan kebermanfaatan. Seperti apa? Kamu sering kan belanja-belanja lewat online ya, Shopee ya. Kayak misalnya aku sebenarnya cuma butuh spon cuci piring doang nih, yang bener-bener aku butuh. Tapi kan di situ ada kunjungi dong toko ini, kunjungin toko ini. Ya udah aku kunjungin, terus aku lihat kayaknya bagus nih gantungan baju, kayaknya bagus nih, aku belum punya nih peralatan yang bisa membersihkan kilat gitu. Tapi kan aku butuhin itu cuma spon. Nah biasanya tuh aku galau setengah mati dan ujung-ujungnya apa, aku langsung beli. Kan mubazir, dipakai enggak, butuh juga enggak. Akhirnya sekarang ketika keinginan yang dilandasi hawa nafsu benar-benar minggat guys, diganti sama yang benar-benar dari dalam diri yang emang butuh saat itu juga. Yang ketiga, ketika keinginan yang masih ada dalam pikiran itu kita diungkapkan dalam hati, tapi abis itu kita lupain. Tahu nggak apa yang terjadi? Benar-benar Allah kabulkan. Benar-benar Allah kabulkan. Contohnya apa? Kemarin aku punya pikiran dalam hati gini, ya Allah, aku baru punya minyak 1 liter nih, biasanya aku punya stok 2 liter, nanti kalau kurang kayaknya aku harus beli deh. Tapi nanti dulu deh belinya, karena kan aku harus ngabisin dulu nih rezeki dari Allah yang 1 liter ini, 1 liter minyak ini. Ya udah, terus aku lupain. Tahu nggak apa yang terjadi guys? Besoknya papahnya Nuril bawa hampers yang biasanya isinya kue-kue, kali ini adalah minyak 2 liter. Nggak ada yang tahu kan rezeki itu datang dari mana. Terus ada lagi pengalaman yang bikin takjub ya, apa kebetulan apa enggak, tapi yang pasti aku yakin emang itu rezeki, itu rezeki dari Allah. Jadi waktu itu aku bisa pergi kumpul sama teman aku, dijemput pulang malam, kan capek ya, mau masak buat sahur juga udah lelah banget. Nah akhirnya aku mikir dalam hati, aduh gimana ya, pengen banget beli lauk, tapi udah malam juga, mana ada yang buka, kasihan juga papanya, pasti capek. Udahlah ntar aku usahain masak sebelum tidur, atau enggak pagi-pagi aku udah harus bangun gitu. Nggak taunya belum nyampe rumah, suami aku dikasih makanan lauk dari karyawannya. Kata karyawannya, Pak ini ada ayam goreng, tadi masaknya kelebihan. Kata papanya, ini buat bunda. Alhamdulillah, ya Allah, seneng banget rasanya. Padahal baru mikir dalam pikiran doang tuh, dalam hati tuh, dan gak ada ekspektasi bakalan atau ngarepin yang kayak gini tuh, gak ada sama sekali guys. Pokoknya cuma ngarepin, habis itu udah lupain. Yang keempat, ujian dalam rezeki. Jadi kemarin waktu aku mesen paket sebuah tempat serbaguna untuk mainan anak aku kan mesen 2.
Yang satu tuh di harga 30-an ke atas, yang satu lagi di bawah 20-an ke atas. Nah, kalian tahu nggak, yang datang itu 2 paket dengan harga 30-an ke atas dua-duanya. Sebenarnya emang awalnya aku pengen banget beli dua barang itu yang harga 30 ke atas, tapi aku mau tahu dulu nih, mau lihat dulu seberapa manfaatnya nih barang apa benda itu yang 30-an ke atas itu. Jadi aku milih yang satu 30-an ke atas, dan satu lagi 20-an ke bawah. Tapi ternyata paket yang datang adalah dua-duanya barang di harga 30-an ke atas. Awalnya aku ngerasa, ih rezeki banget nih, tiba-tiba datang paket yang aku nggak harus bayar seharga 30-an ke atas. Tunggu, kalau misalnya emang itu rezeki, harus konfirmasi dulu nih ke yang bersangkutan. Aku DM sama bagian tokonya di Shopee itu. Aku nggak niat ngembaliin sih sebenarnya, tapi aku pengen bayar selisih dari kekurangan harganya. Setelah berproses, setelah dijawab juga sama si manajer tokonya, dia bilang, oh iya silahkan kakak transfer aja ke sini gitu. Ya udah, setelah aku transfer, aku ngerasa aduh akhirnya lega gitu. Jadi mau ngeklaim barang itu udah tenang. Yang kelima, aku baru sadar ternyata aku pernah bermanifestasi sebelum usia aku 25 tahun. Gimana itu ceritanya? Kalian pernah nggak ngefans sama orang, bener-bener ngefans? Aku pernah. Jadi waktu aku usia belasan tahun, masih di pondok, aku pernah ngefans sama Rifki Bawel. Jadi aku punya fotonya dari majalah, aku gunting, terus aku tempelin di belakang pintu lemari. Di situ aku tempelin. Jadi ketika aku ngambil buku, ngambil pakaian, aku ngeliat foto dia, aku ngeliatin aja senyum-senyum sendiri. Pengen banget ketemu sama dia di lokasi syuting, terus aku foto. Pengen dulu. Dah, nggak kesampaian dong. Pas kuliah aku ganti fans aku, tapi tetap di dalam hati mah masih pengen banget ketemu sama Rifki Bawel. Ganti fansnya, siapa? Raditya Dika. Kok Raditya Dika? Banyak yang bilang, kok kamu ngefansnya sama dia sih? Aneh tahu, dia jelek. Menurut aku biasa aja. Yang pasti dia itu pinter, udah pinter, dia humoris, lucu banget pokoknya. Dan aku pernah ngomong sama diri aku sendiri, pengen deh punya pasangan yang ketika aku bangun tidur, aku ngeliat dia tuh senyum-senyum sendiri, lucu gitu. Beranjak mendekati semester akhir, ketika aku mulai menyukai lawan jenis, tapi lawan jenis itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau nilai-nilai pribadi aku langsung blacklist. Yang artinya ketika aku menginginkan sesuatu atau menginginkan orang itu tapi tidak sesuai, akhirnya aku melupakan dan aku ikhlaskan. Yang terjadi apa? Tunggu, belum sampai situ teman-teman. Aku pernah ngomong begini saat ada orang yang bilang, jangan galak-galak, kenapa nanti banyak yang gak suka. Terus dengan santainya aku bilang begini, padahal pak itu asal ngomong aja, tenang aja, ntar juga ada yang datang ke rumah ngetok pintu, nggak pakai nelpon, nggak pakai SMS. Dulu zamannya SMS ya, belum WhatsApp. Dan ternyata bener terjadi teman-teman. Tahun 2017, kalau nggak salah 2017 ya, karena aku nikahnya 2018. Di situ suami aku ngetok pintu, kita kenalan saat itu juga, nggak ada telepon, nggak ada SMS, cuma lewat perantara adik sama adik doang. Dia datang dan perawakannya sesuai dengan perawakan dari Rifki Bawel, yang dia pakai kacamata, dia juga tinggi, dan Raditya Dika yang mana sifatnya ada lucu-lucunya. Sehingga ketika aku bangun tidur saat ini di usiaku yang 35 tahun, aku benar-benar senyum-senyum sendiri dan aku ngerasa sangat bersyukur. Setelah Law of Attraction itu viral di media sosial dan aku menyadari, oh aku pernah lo bermanifestasi, dan itu benar-benar terwujud teman-teman. Jadi jangan salah, kalau kalian punya keinginan lalu kalian bermanifestasi, lalu abis itu kalian ikhlasin keinginan itu, seperti kata Bu Yayah ya, Allahumma la aisha illa aisha akhirah. Jadi tidak ada keinginan yang hakiki kecuali keinginan akhirat. Itu benar-benar Allah wujudkan. Yang penting ketika ada ujian itu sabar. Ketika ada ujian itu kamu syukuri. Jadi pernah guruku bilang,
Guruku namanya Maulana Syala, dia tinggalnya di Timur Tengah. Beliau bilang begini, saat ada muridnya yang kehilangan handphone, beliau bilang alhamdulillah. Semua orang yang di situ langsung pada shock. Kok malah mensyukuri sih? Padahal kan handphonenya hilang. Seharusnya kan sabar ya, ada empati gitu. Ternyata apa jawaban beliau? Beliau bilang itu tandanya Allah akan segera mengganti dengan yang baru. Gitu teman-teman. Jadi seolah-olah ketika emang kita sangat menginginkan sesuatu itu ya jangan berlebihan. Ketika kita menginginkan sesuatu itu juga yang belum ada, itu jangan terlalu dipikirin banget, jangan difokusin banget. Terus kita harus fokus kemana? Yang pertama, udah seperti biasa ibadah, fokus saat ini, ibadah saat ini fokus. Kalian mau apa, mau ngaji, mau sholat yang banyak, mau zikiran yang banyak, itu fokus aja. Biar apa? Biar lupa sama keinginan kalian. Karena Allah lebih tahu kapan keinginan itu diwujudkan, kapan keinginan itu dikabulkan gitu. Jadi dari yang udah kemarin aku ambil kesimpulan yang aku pelajari, ini aku praktekkan sekarang. Benar-benar rasanya tuh senyum-senyum sendiri aja ketika misalnya ada, oh ini bener rezeki dari Allah datang nih yang baru, oh ini rezeki dari Allah nih datang yang baru. Atau misalnya ada sesuatu hal yang gak enak datang, kan kata Hairoma, mencintai diri sendiri itu adalah menerima sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. Kata Mas Rizky dia juga begitu. Ya sudah, jadi kita harus apa? Melapangkan hati. So, kalau kalian masih belum percaya dengan hukum tarik menarik dari loa atau manifestasi, coba deh sekarang mulai percaya. Kalau kalian punya keinginan, punya mimpi, silahkan bermimpi yang banyak, tapi jangan lupa berdoa dan pasrahkan aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin kalau keinginan kalian itu bakal terwujud. Jadi kalau misalnya kata Kak Tresnani itu, bikin mimpi kita sedetail mungkin. Nih, aku punya mimpi nih. Ceritanya kemarin si kecil bilang gini waktu naik mobil ke rumah omanya, Pak, aku mau beli mobil yang kayak gini. Ya emang sih aku punya keinginan punya mobil gitu kan, biar kemana-mana enak jalannya gitu kan, biar gak kepanasan, gak kehujanan. Semua orang juga pasti mau kayak gitu kan. Terus kata papanya, ya berdoa aja, tapi sholatin dulu ya, kata papanya gitu. Terus aku bilang lagi, besok deh tahun depan lebaran kita udah punya mobil. Aku bilang kayak gitu. Ibaratnya aku bermanifestasi nih, tahun depan lebaran 2027 aku udah punya mobil, udah jalan ke rumah omanya pakai naik mobil itu, mobil sendiri, mobil yang mereknya ini misalnya gitu, yang papanya juga nyaman dan cash. Abis itu udah Pak, kita lupain aja itu udah urusan Allah, udah kita pasain, kita ikhlasin itu, biar nanti Allah aja yang gerakin. Dan aku ngomong itu saat ini ada rezeki dari si bapak sopir Grab, yang mana dia ngasih tahu tempat rekomendasi, atau dia ngasih tahu yang seharusnya itu jadi pikiran kita tanpa kita bertanya, dia udah ngasih tahu gitu teman-teman. Jadi bagi aku ini adalah termasuk rezeki. Dan rezeki itu nggak selalu uang ya teman-teman, melainkan rezeki itu kedamaian, ketenangan. Tapi ketenangan dan kedamaian itu dibuat dari diri kita sendiri, yang artinya mencintai diri kita sendiri kepada diri kita. Tapi kita nggak berlama-lama untuk sedih, untuk kecewa, lalu kita ubah haluan daripada kita marah-marah sama yang gak enak. Kan capek, energi negatif kan kumpul ya. Udah cari kegiatan lain yang kita bisa senang. Misalnya mau banyakin ngaji atau banyakin cari ilmu di YouTube. Ilmu ya, bukan hal-hal yang aneh-aneh. Karena aku pernah nyoba cari yang lucu-lucu, tapi tetap gak bisa ngilangin rasa kecewa aku, cuma sementara. Tapi ketika aku cari ilmu misalnya lewat podcast yang bermanfaat, yang isi daging semua, itu benar-benar kayak benar-benar lupa, dan diganti itu pola pikir kita dengan hal yang baru yang lebih bermanfaat. Allah ngasih ujian kesabaran dan ujian rasa syukur itu emang itu supaya kita menjadi bersahabat sama mereka berdua, sabar dan syukur. Mereka itu sahabat karib, jadi jangan pernah lepas dari mereka. Dari situ Allah pengen tahu nih seberapa konsisten kita untuk membersamai antara sabar dan syukur. Untuk video selanjutnya aku mau bahas tentang watak ya, karena aku suka banget sama ilmu watak. Nanti aku share. Dadah.